Duh. Contohnya tadi ya, ada canola oil, ada olive oil, kemudian fish oil jelas untuk tadi kolesterol, bisa juga untuk atherosclerosis, diabetes, dan heart disease, dan juga fats, contohnya ada sea butter untuk rematik dan sakit pada otot. Ada fatty acid, bisa kalian baca sendiri untuk yang lipid as active substance. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan lipid base untuk sistem penghantaran obat. Jadi lipid itu, sistem penghantaran obat itu yang menggunakan lipid kita bagi menjadi dua. Ada yang konvensional, ada yang novel. Yang konvensional itu contohnya emulsi, krim, salep. Nah, itu kan dia menggunakan basis lipid ya. Tapi untuk abad 20-an ini, sistem penghantaran NDDS atau Novel Drug Delivery System sudah berkembang dengan sangat pesat, termasuk sistem lipid di dalamnya. Nah, lipid untuk sistem penghantaran obat itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, sistem emulsi. Sistem emulsi itu berarti artinya ada minyak dan ada airnya. Ada 2 fase. Nah, emulsi yang konvensional itu biasanya ukuran dropletnya cukup besar. Sedangkan yang NDDS itu bisa mikroemulsi, bisa nanoemulsi. Jadi ukuran dropletnya itu lebih kecil. Ada juga sistem SIDDS, di mana berarti di situ ada surfaktan, ada minyak, dan ada air, dan pembentukan dropletnya itu terjadi dengan sendirinya, dengan spontan. Kemudian ada juga Pickering emulsion. Pickering emulsion itu dia emulsinya kering, kemudian nanti bisa direkonstitusi. Sama kayak suspensi rekons, cuman kan dia bentuknya suspensi. Jadi ketika diredispersi, dia ada padatan terdispersi secara partikulat di dalam sistem air. Kalau Pickering emulsion berarti dia ketika diredispersi sistemnya emulsi. Kemudian ada vesicular system. Vesicular system itu berarti bentuknya kantong, kayak liposom tadi. Ada liposom, niosom, farmakosom, dan seterusnya. Tergantung dari material penyusunnya. Kalau liposom berarti vesikel yang terbuat dari fosfolipid. Kemudian niosom ada lagi, kemudian etosom berarti ada campuran etanolnya, vasosom menggunakan partikel virus, dan seterusnya bisa kalian cari. Dan ada juga yang lipid partikulat system. Jadi dia bentuknya bukan kantong, tapi dia itu partikel. Jadi benar-benar kayak serbuk bulat sempurna, tapi serbuknya itu terdiri dari lipid dan zat aktifnya. Ada yang sistemnya namanya liposfer, dia partikelnya yang penting bundar, itu bisa kita langsung kategorikan liposfer. Ada yang solid lipid mikropartikel, jadi dia menggunakan lipid yang padat pada suhu ruang. Solid lipid nanopartikel sama, hanya ukuran partikelnya nano. Kalau yang atas ukuran partikelnya mikro. Ada yang nanostructure lipid carrier. Kalau nanostructure lipid carrier, jadi lipidnya itu bukan hanya lipid padat, tapi ada juga lipid cairnya. Dan ada lipid drug conjugate. Itu beberapa contohnya. Kita bahas yang paling populer, yaitu liposom. Liposom itu sendiri kita bisa kategorikan menjadi 4. Ada konvensional liposom, PEG-related, ada theranostic, dan ligand targeted liposom.
Kalau yang konvensional, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa liposomnya berbentuk vesikel seperti ini, kemudian apabila kita mau menghantarkan obat hidrofob, kita masukkan di bagian tengahnya ini. Kemudian, misalnya kita mau menyisipkan obat hidrofob dan hidrofil sekaligus, berarti hidrofobnya di sini, hidrofilnya di tengah. Kemudian kita juga bisa menambahkan lipid yang bermuatan positif ataupun bermuatan negatif, misalnya untuk mentarget suatu tempat di dalam tubuh kita yang bermuatan, ataupun untuk menghindari, memperlambat proses eliminasi obat. Karena biasanya yang bermuatan positif itu yang bermuatan baik itu positif ataupun negatif, dia lebih lama bersirkulasi di dalam tubuh kita. Yang PEG leptin juga fungsinya kurang lebih sama untuk memperlambat proses eliminasi sistem penghantaran ini. Kemudian yang tiga adalah teranostik. Jadi kalau teranostik itu biasanya dia ditambahkan agent untuk imaging. Jadi untuk lebih diagnosa atau ketika kita mempelajari suatu sistem penghantaran, misal imagingnya ini adalah partikel yang berfluorescence ketika diberikan suatu energi tertentu atau kita lihat menggunakan mikroskop fluorescensing. Misalnya kita mau tahu obat kita yang disisipkan ke dalam liposom ini, benar nggak sih nyampainya ke sel tumor misalnya. Nah, dimasukkan kan ke dalam tubuh kita liposomnya, kemudian beberapa saat kemudian kita cek di sel tumornya dengan metode untuk pembacaan fluorescence misalnya. Benar nggak sih fluorescence-nya ada di sel tumor semua, berapa persen yang ada di sel tumor, berapa persen yang ada di tempat lain yang tidak diharapkan, seperti itu. Kalau yang ligand targeted, bisa kita konjugasi. Ya pokoknya bisa kita tempelkan dengan suatu bahan lain untuk bisa mentarget sel tertentu. Misalnya bisa kita tambahkan PEG, bisa tambahkan molekul kecil, bisa tambahkan karbohidrat, peptida, dan antibodi. Nah, pokoknya molekul-molekul yang spesifik untuk mencapai tempat tertentu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari liposom yang ini? Oke. Oke, ini ada klasifikasi sistem untuk formula lipid. Ada tipe 1, 2, 3, AB, dan 4. Ini intinya tergantung dari komponen apa saja yang terlibat dalam pembuatan formula lipid tersebut. Ketika misalnya hanya menggunakan minyak tanpa surfaktan, berarti dia tipe 1. Ketika dia menggunakan air, minyak, dan insoluble surfaktan, dia tipe 2, dan seterusnya. Kalian baca sendiri. Kemudian ini adalah beberapa list obat yang sudah dipasarkan menggunakan sistem penghantaran lipid per 2013. Jadi ada agenerase, molekulnya ini atau zat aktifnya amprenavir untuk pengobatan HIV yang produksinya Glaxo. Nah, kalau kalian lihat ya, lipid base ini atau lipid base yang NDDS ini biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit yang cukup sulit, seperti misalnya HIV, imunosupresan, kemudian tumor, kanker, gitu. Nggak ada yang misalnya untuk obat sakit kepala, obat batuk, gitu kan. Kenapa? Karena pengobatan menggunakan lipid base, terutama yang NDDS ini, dia membutuhkan biaya yang besar. Dan reason-nya itu harus kuat. Jadi ketika misalnya menggunakan biaya yang besar, harus dipastikan bahwa
sistem delivery tersebut merupakan sistem delivery satu-satunya yang bisa memperbaiki proses terapinya gitu, karena menggunakan bentuk sediaan yang konvensional itu efektivitas terapinya kecil misalnya, atau efek sampingnya cukup besar karena misalnya tadi non targeted, jadi dia obat tumornya selain ke organ tumor bisa ke tempat lain, di mana di tempat lain dia menimbulkan efek samping. Nah, dari sediaan lipid ini ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapat. Yang pertama, pelepasan obatnya itu bisa kita kontrol dan bisa kita targetkan untuk menuju ke site yang mana. Bisa kita kontrol dengan cara pemilihan lipid, misalnya lipidnya hanya akan terdegradasi ketika adanya lipase. Lipasenya itu tidak ada di pembuluh darah misalnya, adanya di tempat kerjanya. Kemudian pharmaceutical stability, jadi dia meningkatkan stabilitasnya, misalnya untuk obat-obatan yang mudah terhidrolisis. Kemudian high and enhanced drug content, jadi obat yang dapat diinkorporasikan ke dalam sistem pembawa ini, dia jumlahnya bisa cukup banyak. Karena tadi kelarutannya di dalam lipid misalnya tinggi. Kemudian visibilitas untuk membawa obat yang lipofil dan hidrofil. Kemudian biodegradable dan biocompatible. Nah, jadi komponen dari lipid ini kebanyakan strukturnya itu mirip dengan yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya fosfolipid tadi. Fosfolipid kan sebenarnya dia komponen penyusun dari dinding sel kita ya. Jadi sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh, itu tidak ada anggapan dari tubuh kita bahwa molekul tersebut adalah molekul asing. Jadi reaksi alerginya kecil, toksisitasnya kecil, dan excipient versatility. Jadi excipientnya cukup mudah ditemukan, bisa untuk macam-macam, jadi tidak spesifik hanya untuk satu sistem penghantaran aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Sampai jam berapa sih kita? 24. Ya. Seseorang tolong sebutkan salah satu contoh lipid, boleh? Vina Rudianti masuk. Vina Rudianti hadir? Tidak, oke. Vina Rudianti tidak hadir. Lipidnya contoh satu lipid ya, Bu? Iya. Lipid sederhana, lipid komponen lipid kayak gitu bukan, Bu? Yang ada tiga jenis lipid gitu kan, Bu? Iya, oke, itu kategorinya. Yang disebutkan satu lipid sederhana, yaitu molekul yang seperti rantai. Contohnya yang tadi Ibu sebutkan yaitu triglycerida itu, yang berisi tentang oil dan fat, yang tidak larut air. Oke, thank you Cecep. Yang lainnya ada yang mau sebutkan? Maaf Bu, tadi itu ada gangguan sinyal. Contohnya dari saya Vina Bu. Maaf ya Bu, tadi nggak jawab. Contohnya tuh lipid yang dari golongan sterol sama yang asam lemak. Terus yang triacylglycerol. Triglycerol, oke. Oke, ada yang mau bahas tentang liposom? Apa kegunaannya?
Atau liposom itu apa sih? Paling bawah deh, Jeffrey. Jeffrey hadir kah? Hadir, Bu. Oke. Jadi liposom itu apa sih? Liposom adalah vesikel sederhana di mana suatu volume cairan seluruhnya diselubungi oleh membran yang tersusun oleh molekul, Bu. Googling dari mana tuh? Di Google, Bu. Kuliahnya kedengeran nggak? Apa, Bu? Kuliahnya terdengar tidak? Ya, Bu, terdengar. Oke, dari penjelasan tadi, liposom adalah ada yang mau bantu? Lemak, Bu. Lemak, terus? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita sekarang move ke soft gelatin kapsul. Jadi si lipid tadi atau sistem penghantaran tadi bisa juga kita berikan kepada pasien dalam bentuk soft gel. Soft gel itu bisa untuk digunakan secara oral, baik itu untuk manusia ataupun untuk hewan, veteriner, bisa untuk suporektal, untuk pediatrik, geriatrik, untuk anak ataupun lansia, bisa juga vaginal, biasanya untuk obat-obat yang kerjanya itu semalaman. Jadi malam hari sebelum tidur digunakan untuk bekerja semalaman. Bisa juga untuk salah satu bentuk packaging. Packaging untuk misalnya penggunaan obat single dose, satu kali pakai, untuk optalmik, topikal, untuk otik, telinga, dan juga untuk rektal, ointment. Bisa juga untuk kosmetik, misalnya pewangi nafas, perfume, bed oil, suntan oil, dan krim. Contohnya tuh kayak Ellipse vitamin rambut. Dia kan pakainya soft gel, tapi soft gelnya waktu akan kita pakai, kita gunting, isinya baru dikeluarkan. Berarti itu salah satu contoh untuk special package. Ini contohnya. Bentuknya ada yang oblong, ada yang bundar, ada yang oval, ada yang tube. Ini yang supo, bentuknya seperti ini. Kemudian bisa juga ini yang twist off, jadi untuk yang dibuka sebelum kita pakai. Bisa juga bentuk lain, bisa bentuk ikan, kupu-kupu, segala macam bisa sesuai dengan desain dice-nya atau cetakannya. Kapasitas produksi dari soft gel ini tergantung dari ukuran dice-nya, jadi ukuran cetaknya, kecepatan mesin, dan karakteristik fisik dari material yang akan dienkapsulasi atau dimasukkan ke dalam soft gelnya. Apakah dia sulit mengalir, encer, ataupun faktor-faktor lain yang mempermudah proses enkapsulasi tersebut. Formulasi soft gel itu biasanya terdiri dari bahan-bahan ini. Ada gelatin, ada plasticizer, air, pengawet, pewarna, opacifier, dan seterusnya. Konsentrasinya biasanya segini, bisa kalian baca. Nah, dari gelatin itu sendiri, jadi gelatin itu merupakan merupakan komponen utama dalam pembentukan soft gel. Ada 3 parameter yang harus kita perhatikan dalam pemilihan gelatin. Yang pertama adalah bloom strength atau kekuatan bloomnya atau kekuatan gelnya.
Jadi makin besar bobot molekul dari si gelatin, maka Bloom strength-nya akan semakin tinggi. Intinya dia itu adalah menunjukkan kekuatan kohesi untuk membentuk cross-linking antar molekul gelatin. Viskositasnya, jadi nanti kan gelatinnya akan dilelehkan ya pada saat proses pembuatan. Nah, viskositasnya perlu kita pertimbangkan, dan iron content atau kandungan besinya. Ini terkait dengan reaksi ketidakstabilan. Ketika dia lebih dari 15 ppm, bisa terjadi reaksi warna dengan organic compound. Jadi nanti warnanya bisa berubah kalau misalnya besinya kebanyakan, karena dia bersifat sebagai katalisator. Kemudian plasticizer, jadi dia itu untuk membuat soft gelnya itu lebih plastis, tidak mudah pecah, tidak mudah getas, sobek. Nah, untuk soft gel biasanya perbandingan gliserin dan gelatinnya itu 0,8:1. Proses pembuatan soft gel itu dibagi menjadi 5 tahap. Pertama, kita lelehkan dulu gelatinnya, kemudian kita siapkan isinya yang akan dienkapsulasi, kemudian proses enkapsulasi, baru proses pengeringan. Pengeringannya ada 2, ada tumbling, ada tray. Kita lihat proses pembuatannya. English is my second language. As a blogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. Terlihat kan ya videonya? Cek videonya terlihat. Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Bentar ya, loading. Terlihat, Ibu. Equipment line and manufacturing process virtually. Now, I will show you equipments by process and melting system, which has been applied. Pertama kan kita mau melelehkan dulu gelatinnya. Gelatin tuh bentuknya serbuk ya, kayak beras. All required devices as built-in for gelatin cooking process. And this all-in-one system made a minimized space of installation. The biggest advantage is no need to move cook. Bilangnya cooking gelatin, jadi emang dimasak gelatinnya. Karena nanti dipanasin kan, dilelehin biasanya pakai suhu 60 derajat. Tank from gelatin meter. Just taking out tank from one pot and go to encapsulation directly. Okay, let's see what's going on. As you can see, raw materials. Pertama diambil dulu bahan-bahannya, ada air, gelatin, dan plasticizer. Like water, glycerin, and gelatin powder. Glycerin tuh plasticizernya ya. Put to the tank by vacuum. Promised accurate weight material input without labor hard working. Nah, biasanya selama proses ini ada proses deaerasi, jadi proses penghilangan gelembung udara. Jadi kan tadi dia diputar ya. Nah, kalau diputar itu biasanya dia menarik udara kan dari bagian permukaan ke bagian bawah. Nah, tapi sesekali dia harus deaerasi. Kenapa? Karena nanti kalau nggak di deaerasi, pada saat soft gelnya itu sudah kering, lembaran-lembarannya itu bisa bolong-bolong bekas dari gelembung udaranya yang terjerap tadi.
Ya, suhunya 60 tadi. Ini deaerasi lagi, proses deaerasinya beberapa kali. Masaknya udah beres ceritanya. Nah, terus gelatin yang udah dimasak ini nggak bisa langsung dipakai. Jadi biasanya harus didiamkan semalaman, baru besok paginya bisa digunakan. Namanya proses pendiaman ini gel mass aging. Suhunya tetap dijaga pada 60 derajat Celcius ya, biar dia tidak kembali memadat, tetap ada dalam bentuk kelelehan. Sambil nunggu si gelatinnya matang, kita buat dulu isiannya atau masa obatnya yang bisa kita gunakan tadi pakai sistem penghantaran liquid. This equipment is called as ultrafilm mixer. This UFM equipment is also internally equipped with devices for medicine preparation. As the highlight technology is 1,600 RPM ultra high-speed Homer mixer equipped, this Homer mixer could crush particles and mixing compound finely and evenly. Now, let's see how it is working virtually. Nah, biasanya isiannya ini tuh di mixing dan ada proses pengecilan ukuran partikelnya sampai halus banget. Ada proses deaerasi juga, jadi gelembungnya di vakum. Nah, intinya proses Before, you guys have seen the gelatin Nah, melting and sekarang kan kita udah punya masa gelatin sama masa obatnya. Sekarang tinggal mengenkapsulasi masa obat ke dalam gelatinnya. preparation process. Now we will show you the actual encapsulation process, including some of our equipment's advantages. Please enjoy it. Nah, di sini ada silikon band heater. Jadi proses nanti transfer si gelatin mas ke bagian ininya itu tetap harus dalam keadaan meleleh. Makanya di sini dikasih penangas. Halo, sebentar ya. Halo, ya. Iya. Iya, bocor ya.
Ya udah boleh deh yang 3 itu. Tapi nanti pengembaliannya gimana? Ya. Oke. Ya, oke. Siang, thank you. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi gelatinnya akan masuk ke dalam penampungan ini, namanya feeder. Kalau udah penuh, dia ada sensornya, berhenti. Terus kalau misalnya udah mulai kosong lagi, dia akan narik lagi. Nah, si gelatinnya itu nanti akan keluar lewat sini, melewati drum. Jadi dia nanti akan terbentuk lapisan tipis, lapisan gelatin yang tipis, menyusuri drum ini. Oke, sekarang si wedges-nya dia mau diturunkan. Wedges-nya ini adalah untuk memasukkan si obatnya tadi, cairan obatnya nanti dia akan lewat ke selang-selang ini. Tadi valve-nya udah dibuka kan ya? Valve-nya dibuka berarti nanti dia akan keluar lewat lubang-lubang yang ada di wedges-nya ini. Udah deh, keluarnya langsung jadi soft gel. Nah, tapi soft gelnya ini yang baru keluar itu dia masih sangat basah, terus agak sedikit panas. Jadi dia sangat lunak. Jadi harus kita keringkan. Jadi transfernya dikasih air pressure, dikasih tekanan udara. Jadi dia masuk ke tumbling drying. Pengering, tapi bentuknya tumble. Berputar terus dihembuskan udara panas. Jadi dia mengering. Yang udah sampai ujung ini, nanti diambil, terus disusun di tray atau di nampan yang tadi putih. Nah, di sini ya disusunnya. Nah, si ribbon ini tuh biar nggak lengket, dia tuh kadang sesekali dilumuri oil, dilumuri minyak, biar nggak lengket. Tapi akibatnya nanti si tumbling drying ini juga bisa kotor oleh minyak. Makanya si basketnya biasanya suka dicuci pakai alat khusus. Nah, ini tray-nya udah banyak, penuh, soft gelnya ditransfer ke
capsule drying room. Jadi ini ruang pengeringan kapsul soft gel yang terakhir dengan metode spray drying. Simpan di suatu ruangan yang RH-nya atau kadar lembabnya itu rendah, makanya akan terjadi With our proses long accumulated transfer technology and experience, we finally released dari very soft gel innovative and useful equipment. ke This is the udara. basket washing machine called it as Jetmaster. Tidak jenuh. As you know well, how much was it mess up job washing basket every time batch changing? Now you can just put basket into Jetmaster and push a start button and enjoy your free time. And 15 minutes later, you could just take out cleaned basket and return to tumbler dryer. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari proses pembuatan soft gelnya? Ada yang bingung cara membuat soft gelnya? Oke, yang terakhir adalah peran lipid sebagai eksipien untuk sistem penghantaran oral yang sustained release atau pelepasan obatnya diperlambat. Yang pertama, ketika kita menggunakan metode direct compression atau kempal langsung, lipid ini bisa kita gunakan as lubrikan. Nah, lubrikan itu kan sifatnya hidrofob. Dia secara langsung juga akan memberikan efek sustaining, efek diperlama. Kenapa? Karena sifatnya yang hidrofob itu, dia menurunkan proses penetrasi air ke dalam tablet, sehingga tabletnya akan lebih mudah terbasahi, lebih lambat hancur, dan zat aktifnya akan lebih lambat terdisolusi dan terabsorpsi. Jadi dia proses pelepasannya lebih diperlambat, makanya kerjanya bisa lebih lama. Kemudian pada proses granulasi, kita bisa tambahkan lipid di situ untuk mereduksi kecepatan hidrasi dari matriks yang sifatnya hidrofilik. Matriks yang hidrofilik kan harusnya dia cepat ya menarik airnya, tapi ketika adanya lipid di situ, maka kecepatan hidrasinya itu akan lebih lambat. Kemudian ketika kita membuat pelet, nah kita bisa lakukan pelelehan lipid, kemudian lelehan lipid tersebut dispraykan ke powder, ke serbuknya untuk membentuk pelet. Nah, lipid di situ nanti dia akan sama sistemnya, mengurangi kecepatan hidrasi dari si peletnya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pada proses coating. Ketika pada proses coating, sama si lelehan lipidnya itu dispraykan ke permukaan tablet, sehingga nanti tabletnya akan lebih sulit untuk terhidrasi atau kontak dengan molekul air. Itu ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai bahannya? Silahkan. Ada yang bingung?